Pak Arif Bintoro. Selamat siang kepada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Mayang Sari, Mals, atau yang mewakili Ketua Umum PIKTI, Dr. Eka Wahyu Kasi, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Pada para pimpinan organisasi anggota PIKTI, Perkumpulan Naturopatis Indonesia, Ketua Umum Ibu Nadia Rosyana Sunendra Dimet, Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia, Ketua Umum Dr. Indra Sugiarto, Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, Ketua Umum Suhu Haryanto, Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, Ketua Umum saya sendiri, Sinsei Insinyur Hirman Rama Pratama, SD, CHT. Perkumpulan Trina Indonesia, Ketua Umum Sinsei Didik Waluyo, Insinyur MAM TC. Program Studi Dharma Usada STAP Nalanda, Ketua Umum Program Studi Dr. Willy Japaris, Mas PhD. Perkumpulan Tabib Indonesia, Bertabi, Ketua Umum Profesor Jim Paul Mamahit, MD, PhD. Perkumpulan Praktisi Konsultan Warna, Persowa, Ketua Umum Profesor Jim Paul Mamahit, MD, PhD. Universitas Medika Suherman, Rektor Universitas Medika Suherman, Dr. Triseus Tianingsi, SKM, MKM. Perkumpulan Praktisi Teknik Penyelaras Emosi Internasional, Ketua Umum Dr. Edi Iskandar, MSc. Perkumpulan Perhimpunan Penyehat Tradisional Holistik Mastakaraga Indonesia, pendiri pembina Bapak Ifik Yanwal, CT, MPM. Perkumpulan Longitologi Surabaya, pendiri pembina Bapak Ongko Dikjoyo. Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, Ketua Umum Insinyur Toha Afidi, MM. Pada narasumber, testimoni, moderator, seluruh panitia di seminar PIKTI, narasumber Bapak Berimam Rahmansyah, SST, FT, MPD, AIFO. Narasumber pertama. Untuk narasumber kedua, Bapak David Sunghandra, Eskom, dengan moderator Bapak Roni Gunawan, FPD MA, dan tidak lupa kepada MC kita, Dr. Insinyur Arif Bintoro, Johan MPD, dan nanti penutupan akan dibawakan oleh saya sendiri. Bapak, Ibu peserta isi seminar PIKTI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam sehat, salam Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, maka kita semua diberi kesehatan dan waktu untuk berkumpul kembali di acara Seminar PIKTI seri ke-166 dengan tema Integrative Care for Near Pain, perawatan integratif untuk sakit lutut. Mungkin dalam keluarga atau famili kita, bahkan diri kita sendiri pernah mengalami atau sedang nyeri lutut, yang merupakan keluhan umum di antara orang dewasa yang dapat disebabkan berbagai hal, seperti cedera, penyakit seperti artritis atau radang sendi, dan lain sebagainya. Pada umumnya, seiring bertambahnya usia, tekanan gerakan dan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, membungkuk, berdiri, atau mengangkat sesuatu juga bisa menjadi penyebab dari nyeri lutut. Untuk itu, marilah kita simak dan apa-apa saja yang menjadi penyebab gangguan nyeri lutut ini, dan bagaimana penanganan yang paling efektif untuk pencegahan, perawatan, dan pengobatan pada sendi lutut ini. Pada kesempatan ini, seperti biasanya, Ismina PIKTI selalu menyajikan narasumber yang memberikan pelayanan kesehatan secara holistik melalui integrative care approach.
Saya mewakili Pikti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, moderator, sponsor, seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan baik moral maupun material sehingga acara seminar Pikti seri ke-166 pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian sambutan pembukaan dari saya dan mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di Seminar Fikti seri ke-166 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sabe Sata, Bos Kata, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Dan salam sehat, salam Indonesia. Saya kembalikan ke Pak Abiji. Terima kasih. Kami sampaikan dengan hormat kepada Insinyur Hilman Rama Pratama yang telah berkenan memberikan opening speech di kesempatan siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi utama untuk e-seminar Pikti series ke-166 yang mengambil topik integratif care for Nipah yang akan dipandu oleh moderator hebat kita, teman sejawat kami, Bapak Roni Gunawan, Magister Pendidikan Master of Art, dengan dua narasumber hebat kita, Bapak Briman Rahmansyah, SST FT, MPD AIFO, bersama Bapak David Sungahandra, Sarjana Komputer. Sepenuhnya kepada Bapak Roni Gunawan sampai nanti pukul 17:15 untuk memandu e-seminar series ke-166 ini, kami persilahkan. Terima kasih Bapak ABJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apakah suara saya terdengar di ABJ? Jelas sekali. Oke. Pertama-tama saya mau mengucapkan yang saya hormati Bapak Insinyur Hilman Rama Pratama yang tadi sudah membawakan opening speech dan juga nanti yang akan membawakan closing speech. Kepada Bapak Ibu pimpinan organisasi yang tergabung di dalam Pikti dan khususnya Ketua Umum Pikti beserta jajarannya bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa yang akan membagikan materi-materi yang nantinya betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Yaitu yang pertama Bapak Beriman Rahman Syah, SST FT MPD AIFO. Bapak Beriman, salam. Halo Pak Roni, salam. Nah, mantap. Yang kedua, ini juga narasumber hebat kita, yaitu Bapak David Sungahandra, Eskom. Bapak David, selamat siang. Oke, masih di mute, Pak. Iya, selamat siang. Oke. Iya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ya Tuhan Yang Maha Kuasa hari ini. Bahwa Suara. Pikti mengadakan acara e-seminar yang luar biasa yaitu integratif oleh kedua narasumber hebat kita. Kepada perkenalan untuk kedua narasumber kita yang luar biasa, yang pembicara pertama, narasumber pertama Bapak Beriman Rahmansyah, SSD FT MPD AIFO. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita ini CV singkat atau riwayat singkat dari kedua narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Beriman Rahmansyah. Beliau langsung saja, beliau saat ini adalah seorang dosen di Universitas Kristen Indonesia. Nah, ini kolega saya juga, sesama dari Universitas Kristen Indonesia, cuman kami beda pulau gitu ya Pak Beriman ya. Kita menyeberangi lautan luas, gedungnya berbeda. Nah, seperti itu.
Untuk Bapak Beriman, beliau juga tahun 99 sampai dengan 2017 jadi adalah seorang fisioterapis di Rumah Sakit Siaga Raya. Ini pengalamannya tentunya luar biasa untuk melakukan terapi-terapi yang berkaitan juga khususnya dengan topik kita hari ini, yaitu dengan lutut. Berikutnya beliau juga sampai dengan saat ini, mulai dari tahun 2020, adalah seorang kepala bagian klinik fisioterapi Sport Health Center SHC Universitas Kristen Indonesia. Pendidikan beliau adalah tahun 97, yaitu dari Diploma 3 Fisioterapi Yayasan Dr. Rusdi Medan, tahun 2003 D4 Fisioterapi Universitas Esa Unggul, tahun 2014 langsung ke S2 Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Adapun banyak artikel dan riset-riset yang dilakukan oleh Bapak Beriman yang berkaitan dengan yaitu dengan lutut, dengan fisioterapi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan materi-materinya langsung dari Bapak Beriman. Oke, itu sekilas pandang atau perkenalan singkat dari CV Bapak Beriman Rahmansyah. Untuk narasumber kita yang kedua, saya langsung perkenalkan supaya nanti bergulirnya waktu. Narasumber kedua bisa langsung membawakan materinya. Untuk Bapak David Sungahandra, Eskom. Nah, pendidikan formal Bapak David itu dimulai dari SMA Fons Vitae Marsudirini. Ternyata Bapak David dan saya ternyata satu SMA. Saya juga di Fons Vitae Marsudirini, cuman yang di Tanjung Priok Bapak David. Berikutnya untuk program studi Sarjana Komputer, Bapak David berasal dari S1-nya, yaitu dari Universitas Bina Nusantara. Untuk berikutnya, Universitas Medika Suherman dengan program studi Sarjana Terapan PTT atau TCM. Dan berbagai macam pelatihan dan berbagai macam pengalaman kerja yang telah digeluti ataupun yang telah dilalui oleh Bapak David, yaitu diantaranya untuk pelatihan akupuntur, ada mengenai short course di Tianjin University of TCM dan Tianjin Teaching Hospital. Dan pengalaman kerja beliau sampai dengan, saya bacakan yang sampai saat ini 2018. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, jaringan saya agak kurang baik. Oke, saya lanjutkan. Pengalaman kerja dari Bapak David, yaitu pembimbing praktek klinik prodi akupuntur sampai dengan saat ini, dan beliau juga di LSK Sinse sebagai Master Penguji Sinse. Wah, ini luar biasa. Tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah Ketua PKNI DPD DKI Jakarta. Itulah segudang pengalaman dari kedua narasumber kita hari ini. Untuk lebih menyingkat waktu, untuk kedua narasumber kita agar dapat membagikan materi-materi yang luar biasa, saya akan mempersilakan terlebih dahulu yang pertama. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Beriman Rahmansyah, SST, FT, MPD, AIFO. Baik, terima kasih Bapak MC, Bapak Moderator, Pak Roni yang luar biasa. Waktu dan Zoom meeting saya, monggo Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum PIKTI dan beserta jajarannya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan juga narasumber yang kedua, Bapak Ibu semua, para ketua perkumpulan pengobatan tradisional, dan juga Bapak Ibu para peserta seminar. Perkenalkan, saya Beriman Rahmansyah. Saya akan membawakan amanah yang diberikan oleh panitia, yakni dengan judul Integrative Care for Knee Pain. Baik, slide berikutnya. Kita dalam materi kali ini akan membahas tentang pendahuluan, nyeri lutut, bagaimana proses fisioterapi, dan kesimpulan. Bapak Ibu yang terkasih, saya dari fisioterapi, jadi begitu banyak pengobatan untuk nyeri lutut. Izinkan saya membawakannya dalam segi fisioterapi. Ya, kita tahu sendiri bahwa penyembuhan itu bukan bersaing, tapi saling mendukung, saling terintegrasi, saling membantu agar mencapai kesembuhan daripada pasien itu sendiri. Banyak pengobatan, salah satunya adalah physical medicine atau fisioterapi. Jadi izinkan Bapak Ibu, saya membahas dari segi fisioterapi. Next. Bapak Ibu yang terhormat, fisioterapi itu sendiri adalah merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang fungsi utamanya untuk memulihkan gerak dan fungsi. Jadi banyak pasiennya atau klien yang mengeluh nyeri lutut, khususnya yang kronis, mungkin bisa menggerakkan sendinya, tapi tidak berfungsi dengan sempurna atau tidak bisa duduk di kloset yang jongkok, atau mungkin bisa tangannya bergerak tapi tidak bisa mengaitkan sesuatu di belakang bahunya. Jadi itu fungsi dari fisioterapi untuk bertanggung jawab mengembangkannya atau memulihkannya. Dalam mengembangkan gerak dan fungsi itu sendiri, fisioterapis menggunakan banyak modaliti, salah satunya elektrofisis, manual terapi, dan juga latihan-latihan strengthening. Itu menurut Permenkes nomor 80 2013. Itu dari sekilas tentang pengertian fisioterapi Bapak Ibu. Next. Baik, kita sekarang masuk ke nyeri lutut. Jadi nyeri lutut itu sendiri sangat merupakan gejala yang umum, ya, yang mungkin kita semua mengalaminya, ya, karena dialami oleh hampir seluruh usia, ya, semua usia, yang dimulai dengan bisa secara tiba-tiba atau setelah cedera, bekerja atau berolahraga, yaitu dimulai dengan rasa tidak nyaman, ya, sedikit tidak nyaman pada lutut yang kalau tidak diantisipasi atau tidak diterapi dengan baik,
lama-lama bisa menjadi lebih berat. Next. Baik, kita lihat di sini ada lutut ya, normal anatomi lutut, di mana lutut itu sendiri sangat kompleks ya Bapak Ibu ya. Di dalamnya ada synovial liquid, ada bantalan sendinya atau meniskus, ada juga yang mengikat sendi itu yang dinamakan dengan ligamen. Kemudian juga ada tulang rawan sendi, yang semua itu yang di dalam persendian itu sendiri bisa mengalami masalah atau mengalami nyeri. Kemudian di luar daripada lutut sendiri ada juga ligamen pengikat yang di sisi kiri dan kanan atau di sisi luar dan dalam. Kemudian juga ada tendonnya otot quadriceps, dan juga ada tulang pembentuk sendi itu sendiri. Jadi sangat kompleks Bapak Ibu, semua bisa mengalami masalah, semua bisa mengalami nyeri. Jadi sebenarnya kalau membahas tentang knee pain ini ya, biasanya satu kondisi kita bahas ya, kita seminarkan, tapi ini sangat semuanya menyeluruh, jadi saya poin-poinnya saja Bapak Ibu. Jadi kalau dibahas satu persatu itu akan lama. Next. Nah, jadi penyebab dari nyeri lutut itu sendiri hanya non-trauma dan trauma, di mana non-trauma itu sendiri disebut dengan medical condition, antara lain karena rheumatoid arthritis, kemudian juga karena penyakit penuaan atau degeneratif, atau disebut juga osteoartritis, juga gout dan lupus. Kemudian ada kista Becker, kemudian cancer, kemudian infeksi pada tulang, misalnya TBC tulang, atau infeksi daripada persendian itu sendiri, atau infeksi sinovial. Karena trauma ya, atau overuse, pembebanan atau dipakainya berlebihan, ini ada bursitis, ada tendinitis, peradangan pada bursa, peradangan pada tendon, bisa patelanya mengalami pergeseran atau dislocation of the kneecap, kemudian bisa patelanya sendiri mengalami fraktur kalau misalnya kita terjatuh ya, tulang tempurungnya yang duluan ke lantai begitu, itu bisa mengalami fraktur. Atau kemudian juga karena injury atau penggunaan berlebihan mengakibatkan tarikan pada iliotibial band ya, atau pita pada tendon iliotibial. Kemudian patellofemoral syndrome, atau di bawah tempurung patella itu bisa mengalami degeneratif, sering disebut dengan chondromalacia patella. Kemudian ligamennya bisa terputus karena trauma yang hebat saat berolahraga, karena terjatuh atau karena dihantam oleh lawan, itu bisa torn atau sobek atau putus atau ruptur, itu bisa sebagian atau parsial. Dan juga bisa yang paling sering pada olahragawan yaitu meniskusnya, bantalan daripada yang melapisi tulang femur dan tulang tibia, itu disebut dengan meniskus, semacam tulang rawan juga. Nah,
untuk meredam getaran, meredam beban, itu bisa mengalami tear atau juga cedera. Oke, strain atau sprain itu, strain itu pada ototnya putus atau ruptur juga, sprain itu pada ligamen. Next. Baik, sekarang bagaimana pendekatan dengan fisioterapi atau fisioterapi approach. Di fisioterapi itu ada proses fisioterapi yang selalu kita lakukan kalau kita menangani pasien dengan cedera atau nyeri lutut. Yang pertama, proses asesmen atau pemeriksaan, clinical examination, yang melalui proses analisis dan sintesis, kemudian kita menyimpulkan apa sih sebenarnya diagnosa fisioterapinya. Jadi bukan berdiagnosa medisnya, gitu. Jadi apa yang masalah kita ambil dari problematik yang dialami oleh pasien itu sendiri. Kemudian kita menentukan perencanaan, apa sih rencana kita jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kita melakukan intervensi fisioterapi, dan yang terakhir ada satu lagi sebenarnya evaluasi. Jadi terakhir kita evaluasi apakah terapinya ini sudah cukup, sudah selesai, atau dilanjutkan, atau dirujuk ke tenaga medis lain, gitu. Yang karena kita terintegrasi dengan pelayanan medis lain. Next. Baik, begitu Bapak Ibu mungkin ada yang mengeluh nyeri lutut, ya kita tanyakan keluhannya apa, nyeri atau misalnya bengkak atau karena lemah, bisa saja, ya tergantung kondisinya atau fasenya. Bisa fase akut, biasanya fase akut masih bengkak, baru pertama kali sakit atau sedang mengalami radang. Kemudian kita tanyakan apakah riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu. Kemudian apakah sudah mendapatkan pelayanan pengobatan dari tenaga medis lain, misalnya dari dokter atau mungkin juga fisioterapi atau akupuntur. Jadi kita bisa melihat sudah sejauh mana progresnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar yang terdiri dari pasif, aktif, isometrik. Jadi kita nanti dari sini kita akan tahu apa sih sebenarnya masalahnya si pasien, gitu. Jadi misalnya kalau misalnya saat kita tahan, kita suruh pasiennya melakukan gerakan, kita tahan, nah kemudian nyeri, itu kemungkinan besar yang mengalami masalah itu kemungkinan tendon atau ototnya. Tapi kalau kita gerakan sendiri, pasiennya tidak menggerakkan, kemudian terdapat keterbatasan atau rasa nyeri, itu mungkin di dalam persendiannya sendiri yang mengalami masalah. Kemudian ada beberapa tes khusus, ya Bapak Ibu, tes khusus yang tentu saja tergantung bagaimana kondisi atau masalah pasiennya itu sendiri. Misalnya kalau misalnya sama ligamen, tesnya lain, meniskus, tesnya lain. Jadi di sini tidak perlu saya bahas rasanya untuk tes-tesnya, pemeriksaannya, nanti proses fisioterapinya saja atau intervensi fisioterapinya saja. Kemudian kita juga perlu mengecek apa sih pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan oleh pasien atau klien kita, ya. Bisa saja mungkin gula darahnya tinggi. Nah, kalau misalnya gula darahnya tinggi, kita tidak melakukan gerakan yang melebihi dari gerakan sendi itu sendiri, nanti karena persendiannya bisa mengalami
penguluran atau cedera sedikit minor misalnya untuk menambah LGS, lingkup gerak sendi, tapi karena gulanya sedang tinggi, itu bisa nanti proses yang cedera minor tadi jadi lama sembuhnya, gitu. Jadi makin susah jadinya di progresnya. Next. Oke, baik. Kemudian proses selanjutnya menentukan diagnosis fisioterapi diambil dari problematik fisioterapi atau problematik yang ada, apakah nyeri, apakah ada bengkak. Bengkak sama udem beda ya Bapak Ibu. Kemudian apakah sudah terjadi kelemahan otot atau pengecilan otot. Nanti itu semua kita dapatkan informasi tersebut, kemudian kita tuliskan menjadi diagnosis fisioterapi. Apakah ada keterbatasan lingkup gerak sendi? Kalau misalnya terbatas, tidak bisa menekuk full atau melipat sendi lututnya secara sempurna, atau tidak bisa melakukan gerakan sholat, nah itu kita ukur Bapak Ibu. Jadi nanti kita kasih intervensi, selanjutnya kita evaluasi, adakah peningkatan atau tidak. Kemudian apakah sudah mengalami gangguan fungsi, sudah tidak bisa misalnya turun dari mobil, atau sholat tadi, kemudian naik turun tangga. Next. Selanjutnya setelah kita menentukan diagnosis, kita tentukan tujuan jangka pendek atau jangka panjang, dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya keluhan yang utama yang ada misalnya nyeri, bengkak, kita kurangin dulu itu. Baru nanti selanjutnya kita program untuk jangka panjangnya, yakni kembali ke aktivitas semula, atau kalau dia olahragawan bisa kembali berolahraga dan mencapai juara, begitu Bapak Ibu. Next. Oke, baik. Di sini kita lakukan intervensi untuk kalau pasiennya kondisinya akut, misalnya pasca cedera, baru saja terjadi cedera 1 kali 3 kali 24 jam, itu kita lakukan price. Atau kalau karena penyakit tadi kan 2 Bapak Ibu, karena trauma dan non trauma. Jadi karena trauma itu karena baru saja berolahraga misalnya cedera, itu kondisinya disebut dengan akut. Kemudian karena penyakit tadi, jadi baru saja sakit, diraba lututnya misalnya panas, kemudian juga bengkak, ada radang di dalam persendiannya. Jadi kita hanya bisa lakukan itu yang bersifat price, ya, proteksi. Kita kasih proteksi di lututnya, kemudian kita istirahatkan lututnya, bukan orangnya yang istirahat Bapak Ibu ya. Jadi lututnya misalnya tidak dibebanin dulu, bila perlu pakai alat bantu jalan, misalnya walker atau tongkat. Kemudian kita kasih terapi ice, terapi dingin. Kemudian juga kita bebat, kita kompresi supaya bengkaknya tidak semakin bertambah. Kemudian kita kasih elevasi, kita tinggikan daerah yang cedera supaya darahnya bisa mengalir. Kemudian kalau nyerinya hebat dan pasiennya harus mencari pengobatan ke kita, misalnya ke rumah sakit, kita bisa kasih modalitas electrical nerve stimulasi, ya, transcutaneous electrical nerve stimulasi, atau yang ini nih, TENS. Mungkin di pengobatan alternatif lain juga ada nih TENS. Jadi memang ini untuk memblokade rasa nyeri agar informasi nyeri itu tidak sampai ke otak, di blokade. Atau ada 2 skemanya, kemudian dikasih
gerakan kontraksi di sini agar hormon penghilang sakit bekerja, hormon endorfin. Jadi rasa sakit itu setelah dilakukan alat ini menjadi tidak dirasakan nyerinya atau berkurang, Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian tadi akut, sekarang subakut dan kronik. Kalau di dalam subakut itu sudah lebih dari 3 kali 24 jam, kita bisa kasih jangan dingin lagi, tapi yang hangat, tapi jangan continuous, yang intermittent. Misalnya sebelum merasa panas sudah berhenti alatnya, itu otomatis. Itu antara lain infrared radiation, microwave diatermi. Bapak Roni, suara saya terdengar jelas, Bapak? Terdengar jelas dan merdu, Pak Beriman. Terima kasih, Bapak. Jadi heating modality kita bisa berikan antara lain infrared radiation, microwave diatermi, kemudian short wave diatermi, seperti yang digambar ini short wave diatermi, kemudian ada juga ultrasound. Nah, kita boleh berikan untuk aktivasi ototnya, supaya ototnya tidak mengkerut serabut-serabut ototnya dengan metode isometric exercise. Jadi tadi saya lihat ada video dari yang sudah ditayangkan, ditaruh handuk di bawah lutut, ditekan-tekan, ya itu namanya isometric exercise. Nah, kemudian ada fase kronik, ya, artinya sudah kronik, misalnya sudah sebelumnya tidak mendapatkan terapi pengobatan, misalnya ini sudah fase kronik, artinya sudah ada keterbatasan gerakan pada lututnya untuk menekuk sudah tidak bisa full, itu kita nanti joint manipulatif, ya. Bagaimana cara dan tekniknya itu tergantung daripada keterbatasan yang mana yang kita dapatkan, ya, apakah untuk menekuk atau tidak mampu untuk diluruskan penuh gitu. Jadi di sini saya lihat ada peserta kita, Bapak Lupi Anggiat, teman saya juga, itu sangat ahli dalam joint manipulatif ini. Ya. Kemudian stretching. Jadi Bapak Ibu, karena ini joint manipulatif ini ada tendensi tersendiri, tidak bisa dilakukan oleh oleh pasiennya sendiri, jadi saya tidak bahas di sini. Kalau stretching ini bisa Bapak Ibu lakukan sendiri di rumah. Kenapa perlu stretching? Karena diulur ototnya, karena misalnya lama tidak bisa ditekuk, lama tidak bisa diluruskan, akhirnya ototnya menjadi memendek. Jadi perlu penguluran di stretching. Kemudian strengthening exercise. Tadi isometric exercise, sekarang latihan penguatan. Ini juga tergantung otot mana yang mau kita latih, ya. Apa quadricep, apa hamstring, juga otot core-nya, otot-otot stabilitas, otot-otot back. Karena core dan back itu mendukung juga ke ekstremitas bawah. Jadi semua kita kasih latihan penguatan. Untuk contoh-contohnya nanti, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya bagaimana contoh latihannya, bisa nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Kalau untuk stretchingnya bisa saya sampaikan beberapa di sini. Next. Ya, nih. Jadi misalnya untuk abduktor stretch, otot paha bagian dalam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mampu untuk duduk bersila seperti ini, bisa nanti kakinya ditaruh ke bawah, satunya lurus, jadi dilakukannya satu persatu. Jadi di bawah bed ini, ya, tidak sampai tekuk full,
kemudian didorong, Bapak Ibu dorong ke bawah kakinya. Jadi nanti akan terulur otot-otot paha bagian dalam. Nah, ini pasti bisa dilakukan, diulurnya ditahan beberapa detik, kemudian diulang-ulangi. Jadi kalau bisa nanti kalau Bapak Ibu lakukan untuk gluteus maximus dan medius, itu nanti bisa ditambah dengan yang kepalanya naik atau mencium lutut. Tapi hati-hati bagian yang sakit pinggang. Jangan sampai nanti ototnya ke stretch, tapi pinggang Bapak Ibu menjadi sakit. Kira-kira begitu. Nah, kalau sudah ikut gerakan kepalanya, itu menjadi nanti stretching dinamik, ya, dinamis. Kemudian ganti-gantian kiri dan kanan, tergantung otot mana yang Bapak Ibu perlu stretching. Next. Kemudian quadricep stretch, ya Bapak Ibu bisa tidur tengkurap, kemudian lututnya ditarik, begini posisinya quadricep stretch. Akan terulur bagian paha bagian depan, kemudian hamstring stretch, dipegang kakinya dengan posisi duduk duduk ya, duduk. Kemudian ke kakinya ya, jari kakinya disentuh dengan tangannya. Kemudian badannya juga bisa lebih dicondongkan, dibungkukkan. Itu akan terasa nanti terulur bagian hamstringnya, otot hamstring, bahkan otot-otot betisnya. Kemudian ini piriformis ya Bapak Ibu, bukan piriformis, piriformis. Jadi otot-otot samping dimiringkan badannya atau kakinya, disilangkan, kemudian ditarik, itu nanti ke stretch otot piriformisnya. Oke, itu bisa Bapak Ibu lakukan sendiri tanpa dibantu oleh terapisnya. Jadi yang mengalami pemendekan pada otot-otot di daerah lutut itu bisa terulur kembali. Next. Nah, kita sudah sampai di tahap kesimpulan Bapak Ibu. Jadi nyeri lutut itu merupakan keluhan yang umum terjadi pada semua usia Bapak Ibu ya. Dapat terjadi akibat trauma dan non-trauma. Fisioterapi bagian dari tim medicine integrated ya. Mencegah komplikasi gangguan gerak dan fungsi merupakan tanggung jawab seorang fisioterapis. Tuh, Bapak Ibu kalau misalnya mengalami gangguan gerak dan fungsi, misalnya sudah tidak bisa menekuk, itu bisa nanti di manual terapi. Tapi kalau misalnya seandainya itu kita periksa, ya Bapak Ibu kita diperiksa sudah artinya end-feel ya, akhir dari gerakan itu sudah keras, sudah sangat keras, tidak bisa lagi untuk menekuk. Artinya keterbatasan itu sendiri bukan karena dibatasi oleh pemendekan otot, bukan dibatasi oleh misalnya kapsul sendi yang mengkerut, tapi karena oleh tulang ya kapur atau karena degenerasi atau karena spur, itu mau tidak mau harus dibersihkan di dalamnya, Bu. Jadi kita mau pengobatan yang lebih modern atau operasi begitu. Jadi dibersihkan atau bahkan kalau sudah yang tingkat yang parah juga karena osteoartritis,
itu bisa diganti sendinya dengan sendi buatan, namanya total knee replacement. Biasanya sih kita membahas secara spesifik satu kasus begitu. Jadi osteoartritis pasca operasi total knee replacement begitu. Nah, jadi karena ini secara luas, secara nyeri lutut, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya bila banyak terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Beriman. Ya. Ya, Bapak Ibu semuanya dari Bapak Beriman banyak sekali ya materi-materi yang disampaikan, meskipun tadi disampaikan hanya dasar dari materi, tetapi kita sudah mendapatkan banyak pelajaran ya, yaitu pertama apa itu nyeri sendi otot, terus bagaimana lutut, anatominya, lokasi otot, apakah itu juga berkaitan dengan usia, penyebabnya, kenapa bisa nyeri, dan sebagainya. Bahkan yang luar biasa, Bapak Beriman tadi menyampaikan tentang stretchingnya bisa dilakukan sendiri. Sudah ada gambar-gambarnya ya. Mudah-mudahan kita juga kalau ada yang merasakan nyeri sendi otot bisa melakukannya seperti yang digambarkan tadi. Bapak Ibu, pembicara kedua juga ini tak kalah luar biasanya dengan Bapak Beriman, yaitu Bapak David Suwahandra Eskom, karena beliau juga pakar di dalam bidang nyeri sendi ini atau nyeri otot. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan apa sih kiat-kiat atau apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak David ini. Ya, untuk waktu selanjutnya dan juga Zoom meeting, saya serahkan kepada Bapak David. Silakan Bapak David. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Saya David Suwahandra, izin menyampaikan materi mengenai terapi seni pengobatan tradisional Tiongkok untuk menangani nyeri lutut. Seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama, Bapak Beriman, memang nyeri lutut itu luas dan panjang dan lebar. Saya akan menyampaikan beberapa saja yang menurut pengobatan tradisional Tiongkok. Izin saya besarkan. Oke. Oke. Definisi pengobatan definisi nyeri lutut menurut pengobatan tradisional Tiongkok, kita mengenal kitab Huang Di Neijing menyatakan bahwa Tung Cetung Pu Tung Cetung. Jadi ketika apa sih artinya ini? Ini buku ini diterbitkan sebelum 2717 sebelum Masehi sampai 2599 sebelum Masehi. Jadi sekitar 5000 tahun yang lalu. Jadi buku ini memang menurut kita semua itu adalah kitab suci kita lah, kitab suci pengobatan tradisional. Apa sih artinya sih? Gitu. Ketika qi dan darah tidak berjalan, maka akan terjadi nyeri. Tapi ketika qi dan darah itu berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi nyeri. Nah, ini menurut pengobatan tradisional Tiongkok.
gejalanya apa sih? Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam tubuh. Jadi TCM melihat ini dari saya ambil dari mianchi.com. TCM melihat tubuh sebagai suatu sistem, bukan kumpulan dari beberapa bagian yang terpisah. Maka pola ketidakharmonisan adalah ketika keselarasan sistem terganggu sehingga menimbulkan gejala atau terjadi nyeri lah, seperti itu. Terus kemudian ada beberapa pola umum yang dapat menyebabkan nyeri lutut, seperti defisiensi ginjal. Di dalam TCM itu mengenal dua defisiensi ginjal, yin defisiensi ginjal dan yang defisiensi ginjal. Nanti kita bahas satu persatu. Hal ini karena ginjal berhubungan erat dengan lutut dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dan permasalahan penyakit apapun di dalam ginjal dapat mempengaruhi kondisi lutut. Defisiensi ginjal dapat dibagi menjadi defisiensi yin ginjal dan defisiensi yang ginjal, tergantung pada ketidakseimbangan energi yin dan yang dalam tubuh, menurut Tung Chum Chiu. Oke, defisiensi ginjal dapat dibagi menjadi defisiensi tadi itu tergantung ketidakseimbangan tadi sudah. Oke, nih defisiensi yin ginjal terjadi ketika tidak tercukupnya energi yin yang bersifat gelap dan feminim. Jadi energi yin yang bersifat gelap dan feminim serta banyaknya energi yang bersifat terang dan atau maskulin. Gejala-gejala yang ditimbulkan seperti nyeri lutut yang semakin parah pada malam hari, keringat pada siang dan malam, rasa haus, kulit kering, rambut rapuh. Kemudian defisiensi yang ginjal terjadi ketika tidak terdapat cukup energi yang bersifat terang atau maskulin, serta terlalu banyak energi yin yang bersifat gelap atau feminim. Gejala yang ditimbulkan adalah nyeri lutut yang semakin parah pada saat cuaca dingin, anggota badan dingin, terjadi kelelahan, disertai dengan nyeri sampai pinggang, dan sering buang air kecil. Nah, apa sih faktor penyebabnya ini? Beberapa faktornya itu adalah penyebab penyakit luar seperti angin, dingin, lembab, dan panas, serta kombinasinya. Oke. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dijelaskan bahwa nyeri lutut termasuk dalam sindrom Pi atau nyeri. Sindrom Pi dikarakteristikan sebagai adanya suatu obstruksi qi dan darah pada meridian dan kolateral. Oke, ini saya percepat aja supaya ini kan agak dalam. Pi sindrom pada kondisi awal biasanya disebabkan oleh patogen luar yang berlebihan. Patogen utama pada tahap ini adalah obstruksi qi, jadi gangguan qi dan darah. Metode sedasi diterapkan untuk menghilangkan patogen luar. Jadi ada metode ini. Kemudian saya bahas lagi mengenai ketika sindrom berlebihan atau qi dan darah yin dan yang menjadi kacau. Jadi ketika sindrom yang berkembang akan menyebabkan qi, darah, yin yang menjadi kacau. Ini digolongkan menjadi kombinasi patogen yang luar, ekses, dan defisiensi qi, darah, dan yin dan yang. Ini dibutuhkan metode pengobatan dengan
misalkan akupuntur dengan menggunakan balance method atau menggunakan metode tonifikasi yang ditetapkan untuk menghilangkan patogen luar untuk tonifikasi qi, darah, dan yin dan yang. Oke, selain itu juga ada faktor penyebab luar lainnya yang membuat nyeri ini timbul seperti pasca kecelakaan, pasca operasi, pola duduk dan bergerak yang tidak serasi, serta lain-lain. Oke, saya lanjut ke tata laksana. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengatasi nyeri lutut? Jadi modalitas yang kita lakukan adalah Twina. Twina itu macam seperti massage lah gitu loh. Kemudian akupuntur dan moksibasi. Kemudian kita juga padu dengan ramuan obat tradisional Tiongkok. Oke, nah ini definisi dari Twina. Twina mempunyai potensi sebagai metode alternatif mengatasi nyeri lutut tanpa menimbulkan efek samping. Jadi tidak ada bedah, tidak ada macam-macam. Jadi Twina adalah salah satu bentuk pengobatan tradisional Tiongkok yang melibatkan teknik pijat, manipulasi tangan kosong untuk merangsang qi dan darah dalam tubuh. Twina dapat digunakan untuk mengobati berbagai gangguan muskuloskeletal termasuk pada nyeri lutut ini. Nah, sekarang akupuntur. Akupuntur adalah salah satu teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang melibatkan penusukan jarum tipis pada titik tertentu di tubuh untuk merangsang aliran qi dan darah. Akupuntur dapat digunakan untuk mengatasi gangguan muskuloskeletal termasuk sindrom nyeri lutut ini. Terdapat beberapa bukti bahwa akupuntur dikombinasikan dengan Twina dapat mempercepat perbaikan gejala nyeri ini. Ini definisi ramuan tradisional bahwa adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, campuran, dan bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat termasuk ramuan Tiongkok dan ramuan Indonesia. Jadi kita juga campur ketika ini pengobatan ini belum sampai, sindromnya masih ada, nah kita harus gunakan obat-obatan herbal. Nah, kasus-kasus yang dapat kita tangani dalam TCM ini adalah patelloformular pain syndrome, jumper knee, iliotibial band syndrome seperti tadi Pak Beriman katakan, bicep femoralis tendonitis, Becker cyst, terus ini menggunakan metode Twina limfatik, terus MCL syndrome, medial medicus, medial plasia syndrome. Nah, ini kita akan membahas mengenai patellofemoral pain syndrome. Apa sih patellofemoral pain syndrome? Adalah nyeri di sekitar tempurung lutut. Kondisi ini umumnya diderita oleh pelari akibat intensitas olahraga yang tinggi dan gerakan yang terlalu membebani lutut. Ini menurut Halodoc. Penyebab terjadinya patellofemoral pain syndrome menurut Halodoc juga adalah aktivitas fisik yang terlalu berat atau berulang yang dapat memberikan tekanan pada lutut, kelainan pada struktur tempurung lutut, cedera
yang membuat tulang keluar atau bergeser ke posisi normal dari posisi normal atau patah tulang kaki, efek samping dari operasi lutut. Ini menurut Alopok juga faktor yang meningkatkan risiko adalah posisi gerakan lutut, gerakan kaki dan lutut yang kurang tepat pada saat berlari, kelainan pada posisi antara pinggul dan pergerakan kaki, otot pada paha depan melemah sehingga posisi tempurung lutut tidak tepat pada saat ditekuk atau diluruskan. Kemudian jenis kelamin perempuan terutama di usia menjelang dewasa karena perempuan memiliki ukuran pinggang yang lebih besar. Nah, ini juga akan dalam riset saya terbukti juga seperti itu. Terus kemudian peningkatan durasi dan intensitas olahraga secara berlebihan. Terus jenis olahraga yang memerlukan banyak gerakan berlari dan melompat seperti basket. Berat badan yang berlebihan atau obesity. Oke, ini menurut Alodok juga gejala-gejalanya apa sih? Gejalanya adalah nyeri lutut pada saat berlari, berlompat, berjongkok, atau menaiki tangga. Lutut sakit pada saat berdiri setelah berlutut atau duduk di dalam waktu lama. Kemudian lutut sakit pada saat menambah durasi latihan fisik atau olahraga. Yang terakhir adalah muncul suara letuk atau derak saat naik tangga atau berdiri setelah duduk terlalu lama. Bagaimana sih pelaksanaan Twina? Pelaksanaan Twina menggunakan teknik Rouva dan Kunva pada otot tibialis anterior, gastrocnemius minus, kemudian extensor digitomus longus, kemudian dilanjutkan di sini di otot tibia anterior itu terdapat meridian lambung ya, ST. Kemudian lanjut Twiva dilembut pada sisi iliotibial tract dan pes interius. Nah, gerakan ini ditutup dengan gerakan Naiva pada sisi atas patella, sisi iliotibial tract dan pen acerus di sisi atas. Nah, ini ada videonya. Teknik pertama, ini teknik yang kedua dan ketiga. Nah, ini gerakan Naiva.
Oke, berikut ini adalah menggunakan akupuntur. Jadi kombinasi titik utamanya itu kita gunakan tupi, Susanli, yang Ling Chun. Selanjutnya kita menggunakan defisiensi sindrom. Sesuai dengan sindromnya, apakah dia defisiensi yin ginjal atau yang ginjal. Jadi kalau defisiensi yin ginjal kita menggunakan Tai Chi, Chow Hai, San Yin Chow, dan Sen Su. Kalau terjadi defisiensi yang ginjal, kita lakukan Tai Chi, terus penusukan pada Tai Chi, ditonifikasi, Folio ditonifikasi, San Yin Chow dan Mingmen di Moksa, Pai Hui kita tusuk. Jadi kita ada menggunakan Moksa karena kan dia defisiensi yang ginjal. Nah, ini kita menggunakan obat. Obat apa yang dapat kita gunakan tergantung juga sindromnya, apakah dia defisiensi ginjal. Kita gunakan Liu Wei Huang Wan, Chok Wei Wan, atau Cepo Ti Huang Wan. Kalau apabila pasien itu mengalami defisiensi yang ginjal, kita gunakan Pawai Ti Huang Wan, Yok Hui Wan, atau Chin Kui Shen Chi Wan. Ini atau semuanya, tergantung kondisi tubuh pada saat palpasi nadi. Jadi apa sih yang harus kita jaga untuk mencegah terjadinya nyeri pada patellofemoral pain syndrome? Menjaga berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan dapat menambah tekanan pada sendi, lutut, dan tulang rawan. Terus perbaiki sepatu yang sesuai dengan aktivitas, sepatu yang pas dan memberikan dukungan yang baik dapat membantu mengurangi dampak nyeri pada lutut. Peregangan dan pemanasan sebelum berolahraga ini dapat membantu mengendurkan otot dan tendon serta meningkatkan kesejahteraan lutut. Kemudian hindari aktivitas yang memperburuk rasa nyeri. Selanjutnya memperkuat peregangan otot seperti yang Pak Beriman exercise yang seperti Pak Beriman katakan tadi. Kemudian lakukan latihan-latihan. Nah, ini data statistik yang saya rangkum selama sekitar 7 bulan lah ini. Usia paling besar itu adalah di atas dari 50 tahun, sekitar 90% usia di atas 50 tahun menderita nyeri ini. Ini bukan 110%, tapi 70% sampai 30%. Ini maaf. Belum dikoreksi. Kemudian pekerjaan. Dari pekerjaan paling banyak itu, saya rapiin dulu nih soalnya ada kesalahan. Bentar, saya lihat datanya. Bentar ya. Oke. Jadi pekerjaan
Oke, pekerjaan ibu rumah tangga menduduki peringkat paling tinggi, yaitu 63%, profesional itu 20%, pedagang itu 17%. Berdasarkan sindrom, paling tinggi itu adalah defisiensi ginjal, sekitar 27% menderita itu adalah defisiensi ginjal. Yang nomor 2 adalah stagnasi qi dan xie atau stagnasi qi dan darah. Yang ketiga itu adalah adanya lembab dingin, sindrom Pi lembab dingin. Yang keempat itu adalah sindrom Pi angin dingin. Yang kelima itu adalah sindrom Pi angin lembab. Yang paling kecil itu adalah defisiensi yang ginjal. Yang terakhir itu penyebab penyakit lain itu seperti habis operasi dan lain-lain. Oke, ini skala nyeri yang saya pakai itu menurut SHIELD. Rentangnya itu ada 0 sampai 10. 0 itu sudah sembuh atau tidak nyeri. 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 10 itu nyeri berat. Dari data yang saya kumpulkan, kombinasi akupuntur dan Twina itu menduduki peringkat paling tinggi. Apabila cuma akupuntur saja, sembuh itu hanya 3 dari total 60 pasien. Terus kombinasi Twina dan akupuntur itu 12 pasien sembuh. Terus yang mereda itu 18. Kemudian kalau bila dilakukan hanya Twina saja, itu 9 sembuh, 21 mereda. Kombinasi akupuntur dan Twina itu 12 pasien sembuh, mereda itu 18. Jadi kesimpulannya itu kombinasi akupuntur 4 kali efektif dibandingkan akupuntur saja, atau 1,3 kali lipat dengan Twina saja, bukan akupuntur saja, dengan Twina saja. Oke, demikian presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan saya kembalikan ke moderator Pak Roni. Silakan. Terima kasih banyak Bapak David. Ya, acara kali ini luar biasa ya. Di satu sisi tadi Pak Beriman menyampaikan tentang nyeri sendi dengan pengobatannya secara modern. Nah, ini dengan Bapak Beriman tadi disampaikan juga apa itu nyeri pada lutut, nyeri pada otot, terus gejalanya seperti apa. Tapi semuanya dalam konsep, dalam koridor dari tradisional Chinese medicine. Bagaimana pengobatannya pun adalah pengobatan secara tradisional. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana pengobatannya dengan Twina, dengan akupuntur, dengan obat ramuan tradisional, baik dari Tiongkok maupun dari bahan-bahan tradisional dari Indonesia. Nah, ini sungguh luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang merasa penasaran untuk mengetahui lebih mendalam apa itu nyeri sendi, nyeri otot, nyeri pada lutut, dan bagaimana pengobatannya lebih mendalam, apalagi tadi dengan mungkin secara modern seperti apa sih, bagaimana nanti kalau saya datang ke fisioterapi, ke tempat Pak Beriman, apa yang akan dilakukan, atau bagaimana kalau saya memilih pengobatan secara tradisional, apa sih
Pak David, obat-obat yang ada di Indonesia untuk nyeri sendi, nyeri lutut. Nah, Bapak Ibu penasarannya disimpan dulu. Kita akan telusuri secara mendalam melalui diskusi tanya jawab setelah break di seri ke-166 dengan topik integrative care for knee pain dengan kedua narasumber hebat kita yaitu Bapak Beriman Rahmansyah, STFT MPD IFO, dan narasumber kedua kita yaitu Bapak David Suanghandra Eskom. Ya, kedua narasumber tadi sudah memaparkan materinya yang sangat hebat, sangat luar biasa ya. Mungkin akan memunculkan di pikiran kita pertanyaan-pertanyaan, rasa-rasa penasaran untuk apa sih kalau saya mengalami seperti ini, apa tindakannya? Kalau saya seperti ini atau saya punya kerabat seperti ini, apa yang harus dilakukannya? Nah, ini sangat luar biasa. Contohnya tadi dari Bapak Beriman, bisa ya nyeri lutut itu karena pemakaian beban, ada beban berlebihan. Jadi lututnya dipakai berlebihan. Kok bisa ya? Nah, bagaimana kalau misalnya dengan orang-orang seperti yang kerja di pabrik, yang banyak berdiri, atau yang sering mengendarai atau naik kereta api, naik kereta KRL yang berdiri selama 1 jam, 1,5 jam, apakah itu juga bisa merasakan nyeri yang berlebihan? Terus juga yang menarik juga dari Bapak David tadi, ada kaitannya ya, nyeri lutut itu dengan ginjal. Apa sih korelasinya, hubungannya? Bahkan tadi disinggung ada yang, ada yin. Nah, mungkin rasa penasaran kita nanti akan dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan oleh kedua narasumber hebat kita. Saya akan membuka 2 sesi terlebih dahulu. Sesi pertama itu saya akan berikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada 2 tangan yang terangkat dari tadi, mudah-mudahan tidak pegel ya tangannya. Kalau pegel bisa datang ke Bapak Beriman atau ke Bapak David untuk diterapi, baik secara modern ataupun tradisional. Yang pertama dari siapa ini? Nanti tolong disebutkan nama lengkapnya, terus baru pertanyaannya. Yang pertama di sini ada Ibu Elena. Benar, Ibu atau Mbak atau siapa? Karena wajahnya tidak terlihat, mungkin videonya bisa dibuka seperti itu. Yang kedua ada Bapak Agus Winarso, dan yang ketiga saya juga nggak tahu ini Bapak, Mas atau siapa. Ada Bapak Bernard Sujono. Ini sudah ada 3 yang mengangkat tangan. Yang pertama, Ibu Elena, Ibu atau Mbak, apakah sudah dibuka host untuk di-unmute, mengizinkan untuk di-unmute? Ibu Elena. Oke, mungkin Ibu Elena masih belum siap untuk mengajukan pertanyaan. Di sini sudah ada video yang terbuka. Terlihatlah di sini Bapak Agus Winarso. Silakan Bapak Agus mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang mana? Silakan disebutkan juga. Ya, yang pertama terima kasih Pak Roni. Yang pertama kepada Bapak David ya. Saya tuh penderita nyeri lutut dan sekaligus ini Pak HNP pada lumbal 4 dan 5. Bagaimana pengobatan China medicine tradisional ya untuk dengan tuina maupun dengan akupuntur. Ya. Kemudian bagaimana herbal yang dipakai di China dan di Indonesia itu sama atau berbeda? Apakah harus diimpor dari China atau bisa dari Indonesia? Kemudian berapa berat badan yang ideal? Tadi disebutkan Pak David, berat badan itu harus dibatasi ya Pak ya. Kemudian apakah bisa sembuh ya radang dari nyeri dari lutut?
Kemudian yang kedua kepada Bapak Beriman ya, bagaimana pengobatan konvensional ya, dari tadi kok disebutkan lutut didinginkan. Mengapa lutut harus didinginkan? Kemudian yang kedua, sendi bisa dibersihkan ya. Terapi yang pertama kan sendi dibersihkan. Nah, itu dibersihkan dari apa? Kemudian kapan harus dioperasi, diganti sendinya pada seorang pasien? Karena saya juga pasien ini Pak, nyeri lutut. Kalau saya itu bunyi kelutuk-kelutuk Pak, kalau bergerak sendinya itu. Saya kira sementara gitu aja Pak. Matur nuwun Pak Roni, Pak David, dan Pak. Apakah bisa BPJS ya Pak? Nah, kalau bisa membantu orang yang tidak mampu gitu loh Pak. Oke, Diperjuangkan nanti. ya Pak. Oke, Iya. terima kasih Bapak Makasih Agus. ya. Iya. Ya, terima kasih ya. Mungkin bisa disimpan dulu ya Pak David dan Ya. Pak Beriman. Satu penanya lagi dari ini sudah ada videonya terbuka yaitu dari Bapak Bernard. Silakan Bapak Bernard, nama lengkap ditujukan ke siapa pertanyaannya. Langsung ke intinya. Ya, nama lengkap saya Pak Bernard Sujono. Saya akan tanya pada Pak David karena saya ini adalah salah satu penderita osteoartritis, sudah operasi TKR yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu menurut dokter sih harus dioperasi lagi. Cuma saya mendengar tadi pengarahan Pak David dengan TCM itu saya melihat bahwa akar permasalahannya menurut Pak David itu yang harus diselesaikan dulu. Jadi ke ginjal, ke apa. Jadi mohon bagaimana apakah dengan pengobatan tradisional China itu kita akan bebas atau tetap nanti ujungnya harus tetap operasi? Itu yang saya tanyakan pertama. Yang kedua, apakah kita dengan pengobatan tradisional China itu dengan di foto itu bisa kelihatan progresnya? Hanya dua pertanyaan itu. Terima kasih Pak David dan Pak Roni. Terima kasih Pak Bernard. Ya, Bapak Ibu semua hadirin, ya, ini ada dua penanya yang membuat kita mungkin rasanya lebih penasaran lagi untuk dijawab oleh kedua narasumber. Yang pertama dari Bapak Agus untuk kedua narasumber dan yang kedua dari Bapak Bernard khusus kepada Bapak David. Silakan Pak David dan Pak Beriman. Pak David dulu, monggo Pak David. Oke, baik. Izin saya share kembali materi ini. Bentar ya. Nah, izin saya share kembali. Ini Pak Agus dan Pak Bernard ini apakah gejala yang ditimbulkan seperti ini semakin dingin itu semakin terasa nggak enak, terus anggota gerak tubuh kayak seperti tangan dan kaki terasa dingin, terus kemudian sering terjadi kelelahan, nyeri pinggang, dan sering buang air kecil. Izin saya tanya dua-duanya, Pak Agus bagaimana, Pak Bernard bagaimana? Halo. Pak Agus, apakah gejalanya seperti ini Pak Bernard? Seperti yang ditampilkan oleh Pak David?
Oke, anggap aja iya Pak. Pak David Ya, seperti itu. ya menurut saya sih ini seperti ini karena Ini usianya Pak, kalau kita gerak kadang-kadang bunyi kelutuk-kelutuk Pak. ya Kemudian betul. kelutuk-kelutuk, terus ya kalau dingin nggak begitu tahan ya Pak ya. Oh iya betul. Berarti ini Iya, bunyi eh, kelutuk-kelutuk. betul. Berarti Bapak Iya. mengalami jenis nyeri lutut yang disebabkan oleh defisiensi yang ginjal. Oh iya. Iya. Jadi obat-obatan atau herbal yang bisa digunakan ada Pak di kita. Jadi tapi saya mesti lihat dulu kondisi Bapak itu cocok atau enggak. Terus kemudian Alamatnya tadi di mana Bapak? Alamatnya di mana Pak? Bapak di daerah mana Alamat. Pak? Saya dari Semarang Pak. Oke, kalau di Semarang kita punya teman kolega saya di Semarang, jadi Bapak bisa datang ke sana sehingga Bapak bisa berkonsultasi dengan beliau di sana di Semarang. Jadi nggak usah datang jauh-jauh ke Ke Jakarta. Jakarta. Iya. Nanti Mm-mm. bisa diberi alamatnya ya Pak. Baik, nanti saya share. Makasih Pak. Terus Kalau dengan Pak Berna. kalau berat badan idealnya itu Pak tadi Oh, berat yang badan ya. Bapak tingginya tadi berapa kan Pak? saya 159,5. Tingginya berapa? 159,5. 159 159,5. 159,5 Pak David. Ya. Tinggi berapa Pak? Tinggi 59. 59, 60 cm aja Ya ya. 159,5 atau 160 aja Pak biar gampang. Berat berapa Pak? Saya beratnya 58. Kayaknya ideal ya 159. Bentar saya hitung. Aduh, ya. Tadi beratnya berapa Pak? 58. 58. Ya berat idealnya itu sekitar 55, tapi boleh naik turun lah gitu loh Pak. Oh gitu ya. Oke, mungkin Pak Pak Beriman ada tambahan? Monggo Pak Beriman mungkin bisa melengkapi dan khususnya pertanyaan dari Bapak Agus tadi. Monggo Pak Beriman. Baik, terima kasih Bapak Roni, Pak Moderator. Saya menjawab pertanyaan Bapak siapa ini? Bapak Agus. Ya. Bapak Agus. Di sini Bapaknya, terima kasih Pak. Pertanyaan, apa guna terapi dingin untuk lutut? Apa itu terapi sendi dibersihkan dan operasi berapa biaya dan bisakah BPJS? Baik, saya jawab ya Pak. Jadi begini Pak, terapi dingin diberikan pada lutut apabila tadi saya sebutkan kondisinya itu bersifat akut. Jadi pasca cedera terjadi hemoragik atau mungkin
pendarahan. Jadi untuk menghambat supaya darah itu tidak semakin banyak menumpuk di tempat cedera, itu kita hambat alurnya. Jadi dengan menyempikan pembuluh darah gitu, vasokonstriksi. Jadi kita kasih es. Tapi kalau misalnya sudah lewat fase akut, jangan kita hambat lagi peredaran darahnya. Nanti nutrisi ke sana semakin sedikit atau tidak sedikit, kira-kira begitu. Terus apakah terapi sendi? Jadi begini Pak, terapi sendi itu dibersihkan, namanya debridement, dibersihkan. Jadi kalau misalnya osteoartritis, spur formation itu sudah banyak di sela-sela sendi. Jadi sebenarnya sih saya mau mengangkat sih sebelumnya osteoartritis. Tadi saya lihat Pak David itu membahas satu kondisi apa tadi, patellofemoral syndrome. Jadi saya sih sebenarnya mau mengangkat itu, tapi agak ragu gitu. Saya juga lebih senang ke osteoartritis ini. Jadi kalau sudah banyak spurnya Pak, itu dikorek dia, dibersihkan, diangkat. Itu namanya pembersihan, operasi debridement. Nah, kalau misalnya ada tadi pertanyaan di sini juga, sekali menjawab aja Pak Kriswanto Idawan, dibantu dengan. Nah, jadi kalau masih spur formation itu di sela-sela sendinya itu dibersihkan. Kalau misalnya tulang rawannya habis sampai juga tulangnya sudah sampai ke subkondral, artinya sudah ke sarafnya, itu menimbulkan sakit, tulang rawannya sudah aus semua, itu sebaiknya dioperasi karena kan ya diganti dengan total knee replacement tadi yang disebutkan tadi. Jadi grade 3 menuju 4. Jadi tergantung pemeriksaannya Pak. Boleh nanti kita cek apakah masih ada celah atau sudah sama sekali nggak bisa digerakin lagi, atau tergantung juga keinginannya apa yang mau dicapai. Artinya masih boleh, masih pengen jalan-jalan gitu banyak, gitu. Ya diganti. Masih pengen jalan-jalan Pak. Iya, tapi yang jelas sudah menimbulkan sakit, tapi masih pengen jalan-jalan. Kalau nanti dipaksakan kan nggak bisa, sakit. Jadi sebaiknya karena sudah menuju 4 ini Pak, karena grade 3 menuju 4 di sana spurnya ya, tulang-tulang baru itu spur osteofit namanya, sudah menutupi celah sendinya. Jadi sudah nggak ada mungkin bisa ditekuk atau diluruskan full begitu. Jadi dan kalau sudah kelutuk-kelutuk misalnya sudah goyang, iya. Nah, terus ini ditanggung Pak BPJS. Ada saya lihat itu ditanggung BPJS sekarang itu sudah semua ditanggung. Apalagi nanti menjelang pemilu ini. Jadi siapa? Begitu Pak. Jadi sudah terjawab beberapa pertanyaan ya Pak ya. Iya, makasih Pak Beriman dan Pak David. Oke, Pak Agus sudah terjawab, sekaligus juga pertanyaan dari Pak Kriswanto yang ada di chat ya Pak Beriman. Ini sudah dijawab juga mengenai kondisi lutut istri dari Pak Kriswanto. Ya, terima kasih. Pak David, ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Bernard Sujono, Pak David, yaitu tadi TCM kan mengungkapkan dengan tradisional. Nah, apakah dengan pengobatan tradisional Pak Bernard ini apakah tuntas atau tidak, atau ujung-ujungnya malah nanti operasi lagi seperti itu Pak David? Nah, mungkin nanti bisa dilengkapi juga dengan Pak Beriman mungkin nanti. Silakan Pak David. Baik, saya juga masih tahu bagaimana grade-nya seperti Pak Beriman ini mengatakan
saya setuju dengan pendapat beliau. Saya mesti lihat dulu kondisinya itu apakah masih ada celah atau tidak. Kalau misalkan masih ada celah, cairan sendinya itu bisa kita mainkan. Kita menggunakan metode akupuntur untuk melakukan intervensi, memasukkan jarum akupuntur untuk membersihkan si yang penyebab kelutuk-kelutuk ini. Tapi kalau bila itu sudah benar-benar nggak bisa bergerak atau memang stadiumnya itu adalah di 4 ke atas, sebaiknya metode terakhir itu nggak bisa kita hindari, begitu. Tapi kita misalkan di sekitar grade-nya 3 ke bawah, kita masih bisa lah. Bagaimana Pak Beriman? Oke, dilengkapi Pak Beriman. Ya Pak, setuju Pak. Tadi grade 3 ke bawah masih bisa ditanganin oleh fisioterapi atau yang pengobatan lainnya. Tapi sudah grade 4 itu terakhir. Dan sebenarnya itu juga malah solusi yang terbaik. Kenapa? Karena nanti sakitnya hilang, terus juga aktivitasnya bisa kembali. Banyak kok pasiennya yang total knee replacement itu, tapi setelah operasi kita harus cepat-cepat juga latihan. Saya sering ke rumah-rumah untuk melatih pasien yang total knee replacement, Pak. Jadi harus segera aktivitas supaya bisa tidak kaku lagi atau tidak lemah ototnya, atau pengobatan yang seperti Pak David bisa dilakukan. Begitu, Pak. Oke, Bapak Jadi integratif Pak ya. Agus dengan Integratif. Oke, Pak David ada menambahkan? Iya, jadi integratif seperti itu. Oke. Baik, gimana? Mungkin Pak Bernard sudah terjawab ya, Pak Bernard ya, dengan Pak Agus tadi. Kedua narasumber kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk sesi kedua, saya mau mengambil Pak Beriman dan Pak David. Ini ada pertanyaan di chat, di room chat. Ini yang pertama, 2 penanya saja saya akan ambil karena terbatas juga dengan waktu. Dari Iputu Wibawa. Dari Iputu Wibawa, izin tanya untuk para narsum, berarti kepada Bapak Beriman dengan kepada Pak David nih. Izin tanya untuk para narsum, jika yang sakit area di belakang lutut, tindakan atau gerakan apa yang bisa dilakukan sebelum mampu? Berarti ini mungkin sudah agak sulit untuk berjalan sebelum mampu menemui terapis. Terima kasih, pertanyaannya cukup tepat dan sangat simpel. Oke, itu untuk kedua narsum kita. Pertanyaan kedua sama dari room chat. Ya, dari room chat, yaitu dari Bapak Gunawan Cahyadi. Ya, dari Bapak Gunawan Cahyadi ini ada 2 tulisan. Izin tanya kepada para narsum bagaimana menghubungkan tadi diferensiasi ginjal terhadap gejala nyeri lutut ya, khususnya kepada Bapak David tadi. Dan yang kedua adalah kalau dari ini berkaitan, mungkin Pak Gunawan sudah cek lab, cek darah. Kalau dari hasil cek darah di lab rumah sakit, parameter tersebut darah apa saja yang dapat menjadi marker gejala diferensiasi ginjal, dan kaitannya dengan di sini ada yin ya. Mohon petunjuknya. Mungkin ini juga kepada Bapak David ya. Seperti itu. Itu 2 dulu. Monggo silakan untuk kedua narsum. Siapa dulu, Izin, Pak? mungkin untuk yang Ibu Putu Wibawa ini, Pak Beriman bisa menjawab. Yang Yang mana? kedua Yang saya mana? akan. Yang Ibu Putu Wibawa Iputu yang Wibawa. Baik. Saya
Saya bacakan lagi Pak Beriman. Ya. Jika yang sakit area belakang lutut, tindakan atau gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan sebelum mampu menemui terapis? Oke, baik. Terima kasih Ibu Iputu Wibawa. Jadi agak sulit saya menjawabnya ini karena memang tidak bisa kita andai-andai ya, tapi harus dicek sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau memang sakit area belakang lutut, biasanya sih area belakang lutut ya sakit, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya mungkin tendon otot poplitealnya agak tegang. Coba Ibu rilekskan kakinya, diluruskan, di stretching seperti tadi, ya, ditekuk pergelangan kakinya, dilurusin, ditahan. Nah, sekalian menjawab pertanyaan yang di atas, untuk stretching itu hitungan berapa dan repetisi sampai berapa, coba dihitung, ditahan 8 sampai 10 detik. Nah, kemudian apakah sakitnya masih sama atau berkurang atau bahkan bertambah gitu. Jadi kita harus perlu diagnosa yang tepat. Ada apa sih? Jangan nanti kita sarankan begini padahal diagnosa penyakitnya parah pula ya kan. Ada CA misalnya di belakang lutut atau apa gitu. Jadi coba ditekan yang area belakang itu, dipijit-pijit ya, artinya di friction, diputar-putar, apakah ada bendolan atau makin sakit kalau ditekan, atau sakitnya juga tidak tertahankan gitu. Kalau biasa-biasa saja, itu hanya ketegangan otot biasa, nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Jadi karena di sini pertanyaannya sebelum mampu menemui terapis. Kalau sakit di belakang lutut itu kan, kalau misalnya bukan sakit yang parah, ya masih bisa nemuin terapis gitu, apalagi dibopong atau dipakai kursi roda gitu. Jadi artinya dipastikan dulu apa yang ada di sana. Coba ditekan, kalau misalnya ada benjolan terus makin sakit, itu nanti perlu kehati-hatian. Begitu. Terus tadi stretchingnya 8 sampai 10 menit, diulangi 3 kali gitu. Cukup. Nanti diulangi pagi sama sore hari. Begitu untuk menjawab siapa ini? Setia Astuti. Begitu, ya. Setia Astuti. Begitu, sudah terjawab 2. Oke, terima kasih Pak Beriman. Monggo Pak David, tadi dari pertanyaan chat di room chat dari Pak Gunawan Cahyadi yang tentang hasil cek darah di laboratorium. Izin saya jawab. Di dalam lab itu tidak bisa kita katakan, oh ini karena defisiensi ginjal, oh dicari itu sakit ginjal atau tidak. Itu tidak nongol karena kondisinya ini tidak sama diagnosa medis dengan diagnosa TCM. Jadi diagnosa TCM itu hanya mengenal defisiensi ginjal, defisiensi yang ginjal, defisiensi yang hati atau terjadinya stagnasi qi dan darah. Yang ada di lab itu hanya bagaimana kondisi ginjal tersebut. Jadi ginjalnya lemah, oh kreatinin uriumnya tinggi atau bagaimana, itu benar-benar yang dikatakan bahwa organ tersebut atau organ ginjal itu mengalami gangguan. Nah, yang saya katakan ini bukan organ murni ya, tapi dalam pengobatan tradisional Tiongkok itu mengenal yang namanya ginjal asli dan ginjal yang bawaan. Jadi energi asli, maksud saya organ asli dan organ bukan tidak asli ya, organ bawaan dan organ yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya kanan dan kiri.
Dan begitu juga misalkan fenomena jantung atau hati dan sebagainya. Nah, ini merupakan suatu fenomena, bukan suatu misalkan defisiensi ginjal, ini penyakit ginjal, bukan. Jadi tidak ada di lab. Begitu. Terus kemudian tadi katanya bagaimana kalau nyeri lutut di belakang itu bagaimana sebelum terapis? Ya itu tadi itu pakai roda bawa ke terapis. Gampang sekali. Iya. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak David. Ini pertanyaannya sudah dijawab ya. Semoga bisa memenuhi apa yang ditanyakan. Nah, ini satu lagi dari Eki, nampaknya ini ke TCM nih, ke Pak David nih. Selain itu mungkin yang tujuan akhirnya adalah lokasinya di mana kalau di Jakarta itu akhirnya. Tetapi awalnya seperti ini Pak David. Ibu saya hasil ronsen pengapuran, jadi ternyata ini pengapuran. Keluhannya jika dibawa jalan-jalan sering tiba-tiba nyeri lutut sebelah kiri dan kesemutan. Untuk solusi penyembuhan dengan TCM bagaimana? Karena beliau adalah penyuka dingin, tidak tahan panas. Berat badan 67 kg, tinggi 150. Nah, ditutup dengan terapinya kalau di Jakarta, lokasinya di mana, Pak David? Monggo, Pak David. Izin tadi berat badan berapa? 67 kilo, tinggi 150. 150. Ya, oke. Nyeri dan kesemutan dan suka dingin. Nah, ini dia suka dingin artinya kan badannya dia panas, jadi dia suka dingin. Jadi beliau ini mengalami dingin panas yang berlebihan gitu loh. Jadi sehingga dingin itu dia butuh dingin terus. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah membetulkan atau supaya dinginnya itu panasnya itu dibuang sehingga panas dan dingin itu menjadi stabil. Nah, klinik saya di Jakarta itu ada di Tanjung Priok. Nah, ini tergantung tempatnya dia, ibu ini di mana tinggalnya. Misalkan ada di daerah lebih dekat ke Tanjung Priok, bisa ke Priok, atau apabila kita kan banyak kok tempat-tempat terapis kita di Tanjung Priok ada, di Jembatan 5 ada, di Bekasi pun ada. Baik, Pak David, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu atau Bapak nih, Eki. Oke. Nah, ini ada mungkin nanti Pak Beriman ya, Pak. Oke, ya, Pak Pak, ya. Beriman. Ya. Ya, silakan, Ini Pak. ada mungkin pertanyaan penasaran nih dari Pak Michael nih, untuk Pak Beriman khusus nih. Kalau fisioterapi pakai suhu dingin, sedangkan moksibusi dipanaskan, mana nih yang benar nih? Silakan Pak Beriman. Baik, Pak Roni. Ya, tadi juga sudah saya baca ini. Yang kurang saya pahami moksiboksi apa itu ya? Nah, Izin ini. saya jawab deh. Oh ya. Oke, Pak David. Monggo Pak David. Baik. Begini Pak Michael yang namanya. Di dalam pengobatan tradisional Tiongkok ini menggunakan moksibasi atau cerutu yang dibakar terus kemudian diterapkan di tempat nyeri ini. Nah, jangan sampai salah juga. Pada saat kondisi panas, pada saat palpasi panas,
nyeri yang ada panasnya, tidak boleh menggunakan muksibasi atau terapi panas karena itu akan menyebabkan nyerinya bertambah. Yang tepat dan benar itu adalah menggunakan terapi dingin. Setuju Pak? Pak Beriman? Ya, baik, betul Pak. Tadi sudah saya jelaskan kondisinya akut pasca cedera, baru saja kalau kita misalnya atau inflamasi sudah panas sendinya, dikasih panas lagi makin nanti jadi sop gitu jadinya. Jadi harus dingin. Tapi kalau sudah kondisinya kronis, sudah nggak panas, ya harus kita kasih panas supaya suplai darah ke daerah yang cedera itu, yang sakit itu, supaya lebih bagus. Jadi cepat sembuhnya, nutrisi dibawa, sari-sari makanan. Begitu, Pak. Yap. Bukan bertentangan jadinya ya, mana yang benar. Ya. Enggak. Saya bilang dingin baru pasca cedera. Di mana-mana prinsip terapi yang pasca cedera, fase inflamasi itu rise ya, rest, istirahat, ice, kompresi, elevasi, begitu. Ya, setuju Pak. Oke, jadi keduanya melengkapi ya, Bapak Michael ini ya. Jadi semoga bisa terjawab rasa penasarannya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ini Bu Elena masih angkat tangan terus nih, apa masih mau dilanjutkan? Bu Elena? Oke, nampaknya sudah stop dan ini semua peserta sudah menguasai nampaknya ini. Atau nanti bisa share aja Pak David atau tulis di chat di mana letak kliniknya atau tempat praktek dari Pak David di mana saja. Tadi kalau nggak salah saya dengar ada di Tanjung Priok, di Bekasi, atau di lokasi lainnya. Dan kalau Pak Beriman pasti di Klinik Fisioterapi Universitas Kristen Indonesia Cawang di dalam kampus UKI. Betul Pak Beriman? Betul sekali Pak Roni. Iya, monggo, silakan. Nah, nanti kalau Pak David mungkin bisa langsung kontak dengan Pak David. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini sungguh sangat luar biasa. Semoga kita semuanya juga bisa mendapatkan solusi apabila ada nyeri sendi ataupun nyeri pada lutut kita atau lutut dari kerabat atau saudara kita. Kedua narasumber kita sudah memaparkan tentang apa sih kajiannya, terus apa sih bagaimana pengobatannya baik secara modern maupun secara tradisional. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan di sini untuk selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement kembali dari sekaligus penyerahan e-sertifikat untuk Bapak Beriman, Bapak David, dan kepada moderator juga kepada MC Bapak Dr. Arif Bintoro Johan. Kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak dari Bapak Insinyur Hilman Rama Pratama. Berarti seminar kita sudah kita close dan kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Insinyur Hilman. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Roni. Ya. Selamat sore, salam sehat, salam Indonesia, salam ceria selalu. Sungguh beruntung ya hari ini kita bisa menyimak pengetahuan dan pengalaman dari dua narasumber yang luar biasa. Mereka adalah pakar-pakar di bidang kesehatan dan sangat berkompeten, berpengalaman. Semoga kita dapat manfaat yang dipaparkan untuk kita semua. Nah, pada isi seminar fikti seri ke-166, tema integrative care, PONI, ini adalah PONI pain, ini sangat penting ya, karena di sekeliling kita banyak sekali kasus-kasus ini. Nah,
Jadi kita banyak mengetahui dan kita sangat bermanfaat untuk hari ini. Untuk itu saya mewakili Fikti dan seluruh peserta Ismina Fikti seri ke-166 mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, moderator, MC, dan seluruh panitia Fikti. Sebagai apresiasi dan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, maka saya mewakili Fikti menyampaikan sertifikat penghargaan Fikti kepada narasumber pertama, Bapak Beriman Ramansyah. Mohon diterima sertifikat ini. Baik, Silakan. terima kasih Bapak Hilman. Terima kasih banyak. Ya, Salam. terima kasih. Dan juga kepada narasumber kedua yang luar biasa dan sangat kompeten, Bapak David Sengahandra, Eskom. Mohon diterima sertifikat ini dari Fikti. Ya, terima kasih Pak David. Dan juga kepada Pak Moderator yang luar biasa hari ini membawakan acara sangat menarik hari ini, yaitu Bapak Roni Gunawan. Mohon diterima sertifikat ini. Terima kasih banyak Bapak Hilman. Terima kasih Pak Roni. Dan tidak lupa juga kepada Pak Dr. Insinyur Arif Bintoro, IABJ, mohon diterima. IABJ masih ada? Oh, rupanya IABJ sudah ada tugas lain ya. Oke. Ya, sebelum acara Ismina Fikti hari ini ditutup, kami mengundang kembali kepada seluruh peserta untuk mengikuti Ismina Fikti seri ke-167 pada tanggal 5 November hari Minggu 14.30 WIB dengan tema Integrated Care for Air Pollution, Breathing Difficulties. Dengan pembicara pertama, Dr. Flora Eka Sari, SPP. Pembicara kedua, saya sendiri, Hilman Rama Pratama, Insinyur SUD CHT, dengan moderator Dr. Gunadi Widarsa. Pembukaan akan dibawakan oleh Suhu Haryanto dan penutupan oleh Dr. Sunarto M. Hum. Pada kesempatan ini, saya mewakili Fikti mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ismina Fikti seri ke-166 dengan tema Integrated Care for Niphen dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sabe sata, bontu sekitata. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Salam sehat. Sampai jumpa di Ismina Fikti minggu depan. Terima kasih.